Praktis MotoGP Qatar 2023 diwarnai dengan raut wajah frustrasi Jorge Martin Prima Pramac, yang kesulitan untuk menemukan kecepatan. Martin menggeleng-gelengkan kepala sepanjang praktis MotoGP Qatar 2023 yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Start kurang mulus dijalani pembalap yang masih punya utang 14 poin dengan juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen sementara, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Martinator tampil sebentar di run pertamanya. Hanya setelah 3 lap, dia kembali ke garasi dengan raut wajah tidak puas. Sinyal masalah makin terlihat saat sang penantang gelar berbicara dengan kepala krunya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sampai 20 menit pertama sesi, Pace Martin bahkan paling buruk. Dia terpaut 3 detik lebih dari catatan terbaik. Masih belum ada solusi setelah percobaan kedua. Padahal, pembalap lainnya segera menemukan kecepatan. Dalam 10 menit pertama sudah ada 9 pembalap dari 4 pabrikan berbeda yang mampu menembus waktu lap 1 menit 54 detik layaknya balapan MotoGP Qatar musim lalu. Maverick Vinales Aprilia Racing menjadi yang tercepat untuk sementara dengan torehan 1 menit 54,148 detik. Ini sudah lebih cepat dari rekor waktu lap balapan MotoGP Qatar yaitu 1:54.338 yang dicetak oleh juara bertahan GP Qatar, Enea Bastianini, pada 2022. Di sudut juara bertahan, Bagnaia tidak mengalami masalah besar walau performanya juga tidak menonjol. Saat kembali ke pit stop untuk rehat sejenak, pembalap bernomor 1 itu telah meningkatkan kecepatannya menjadi 1 menit 54,889 detik. Menuju setengah jam terakhir sesi, Martin mencoba cara lain dengan memasang ban belakang keras dari sebelumnya medium. Kecepatannya meningkat tetapi mentok di 1 menit 55,2 detik saat kembali lagi ke garasi. Ekspresi Martin masih sama, tidak puas. Bagnaia memakai kombinasi ban yang sama seperti Martin, depan medium, belakang keras saat kembali ke trek. Tampaknya percobaan ini juga kurang berhasil. Ducati pun segera memanggil ujung tombak mereka untuk mengganti motor dengan setup lain. Sementara itu, sejumlah pembalap mencoba untuk melakukan time attack dengan memasang ban belakang lunak segar. Aprilia berkuasa dengan 3 pembalap di menguasai 3 besar sementara yaitu Vinales dan duo tim satelit Cryptodata RNF yaitu Raul Fernandez dan Miguel Oliveira. Vinales meningkatkan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 53,340 detik diikuti Fernandez yang hasil tercepatnya cuma terpaut 0,005 detik. Fabio Di Gianantonio, Gresini Racing tak mau kalah dengan melesat untuk waktu lap 1 menit 52,892 detik, lebih cepat daripada Martin, 1:53.001, saat menjadi pole sitter GP Qatar 2022. Menuju 15 menit terakhir, Martin dan Bagnaia kembali dengan strategi berbeda. Martin mengaspal dengan ban belakang lunak yang secara teori paling cepat sedangkan Bagnaia medium. Martin akhirnya menembus 10 besar dengan catatan waktu 1 menit 53,336 detik di percobaan pertamanya. Bagnaia sedikit lebih baik dengan 1 menit 53,322 detik. Tepat di belakang Bagnaia untuk towing, Marc Marquez Repsol Honda menyelinap di antara 2 penantang gelar dengan catatan 1 menit 32,323 detik. Akhir pekan tidak dibuka dengan mulus bagi si semut dari Cervera. Honda juga begitu karena keempat pembalap motor RC213V tenggelam di 4 peringkat terbawah di sesi sebelumnya. Kembali ke Martin, dia masuk ke garasi masih dengan menggeleng-gelengkan kepala. Adapun Bagnaia terlihat lebih tenang dengan memberi jempol kepada krunya. Dibandingkan Martin yang eksplosif sejak awal, progres Bagnaia memang biasanya bertahap untuk mengincar puncak saat sesi yang lebih krusial yaitu kualifikasi dan lomba. 6 menit terakhir dan Martin Bagnaia kembali untuk run terakhir. Bagnaia tampaknya lebih diunggulkan, setidaknya menurut Repsol Honda yang menempatkan 2 pembalap mereka yaitu Marquez dan Joan Mir untuk membuntuti di belakangnya.
Lap cepat pertama sayangnya tidak masuk hitungan gara-gara mereka melewati bendera kuning di sektor terakhir yang disebabkan insiden Paul Espargaro, gas Tech 3. Pada percobaan kedua dan terakhir Martin sedikit lebih cepat daripada Bagnaia dengan 1 menit 53,195 detik berbanding 1 menit 53,202 detik. Martin dan Bagnaia bisa bernapas lega karena menembus 10 besar catatan waktu untuk lolos langsung ke kualifikasi 2. Demikian juga Marquez meski posisinya mepet di urutan ke-10. Marquez tak bisa memanfaatkan Bagnaia lebih jauh walau ada sisa waktu karena Nuvola Rosa, julukan Bagnaia, memelankan diri setelah mencetak waktu lap yang kompetitif itu. Sementara itu, rekor waktu lap tercepat MotoGP di Lusail hampir saja terpecahkan saat Vinales mencetak 1 menit 52,652 detik. Sayangnya, catatan waktu Top Gun dianulir gegara bendera kuning. Pembalap tercepat akhirnya tetap Raul Fernandez dengan 1 menit 52,843 detik. Rekor waktu lap tercepat MotoGP di Lusail masih tetap milik Bagnaia dengan 1 menit 52,772 detik yang ditorehkannya pada 2021.